Tuhan Semaha. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Bapa di surga yang masih menyertai kita semua, memberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk boleh ada bersama-sama dalam persekutuan di minggu kedua bulan Mei ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan ayatnya yang keempat, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengan dikau pun. Nats pembimbing, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 4. Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca secara berbalas hukum Allah seperti yang terdapat dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita tidak bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu pada kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Mampirlah dengar doaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 30A, ayatnya yang ketiga. Sumber hidup yang
Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan dan khususkan untuk berhenti dari semua tugas dan pekerjaan kami untuk memuji Engkau ya Allah, kini bersama jemaat-Mu kami telah datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung, terlebih di saat wabah virus corona melanda kehidupan kami. Dan kini Tuhan, oleh kasih-Mu jualah kami juga akan membaca, mendengar, merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah biarlah berkobar di hati kami semua, untuk memberikan kami kesanggupan penuh dapat membaca dengan baik, mendengar dengan baik, merenungkan dengan baik, terlebih menerima firman-Mu ini menjadi bagian indah dari sebuah berkat dalam kelanjutan perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dalam kesiapan dan kesanggupan kami untuk menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam catatan kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Nehemia, pasal 12 ayat 44 sampai dengan 47. Nehemia pasal 12 ayat 44 sampai dengan 47. Yang berkata demikian: jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetap disampaikan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya. Haleluya. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Supaya kami
kita masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Diundang semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-berkat yang masih Kau limpahkan dalam kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi yang melanda negeri kami. Engkau masih memelihara kehidupan kami. Di tengah ibadah pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan keluarga-keluarga yang beribadah di rumah. Memberkati persembahan yang sudah terkumpul ini, agar boleh dipergunakan untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat kami. Berkati persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya lewat keluarga masing-masing. Inilah doa dan persembahan kami yang kami bawa bersama tubuh, roh, dan jiwa kami. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku waris
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang percaya tanpa kecuali. Ibadah itu juga dapat dilakukan secara pribadi pun satu kelompok di dalam keluarga, misalnya seperti saat ini dalam kondisi COVID-19, pun dapat dilakukan dalam satu persekutuan. Di dalam ibadah itu kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang terus dilakukan, dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Pun di dalam ibadah itu kita dapat memohon belas kasih Allah, memohon anugerah dan berkat Tuhan dari berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Secara khusus dalam kondisi seperti ini ketika wabah corona mewabah di seluruh muka bumi, menjadi penting bagi kita untuk tidak meninggalkan ibadah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam sebuah peribadatan yang dilakukan oleh umat Allah, dari catatan kitab Nehemia pada perikop yang kita baca pada saat ini, dalam persekutuan ibadah itu umat Allah memuji Tuhan, pun mereka membawa persembahan mereka di hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah itu juga dijelaskan sudah ada bilik-bilik, tempat-tempat umat Allah menyimpan persembahan itu melalui para imam ataupun orang-orang Lewi. Ada bilik persembahan khusus untuk hasil pertama dan untuk persembahan perpuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik sesuai tempat yang sudah disiapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, layaknya sebuah ibadah, umat Allah memuji Tuhan, menyembah Tuhan sekali lagi. Dan di sementara itu Allah pun merindukan agar pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, para imam, para Lewi, para pendeta, para majelis juga dalam tugas mereka untuk jemaat kita sekarang ini, mereka pun mendapat bagian dari persembahan yang dikumpulkan itu untuk kelangsungan kehidupan mereka. Dikatakan para imam dan para Lewi. Nehemia mencatat mereka berhak memperoleh persembahan yang diberikan oleh umat di ayat 45 karena mereka melakukan tugas pelayanan bagi Allah dan tugas pentahiran. Demikian juga dalam pelayanan peribadatan itu ada para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebuah pewujudan dari sebuah ibadah yang utuh bagi Daud. Ia mempersiapkan orang-orang khusus, orang-orang spesial untuk memuji nama Tuhan. Para pemuji nama Tuhan disiapkan sekali lagi secara spesial untuk memuji Tuhan melalui pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan mereka ini pun layak mendapat bagian dari pemberian yang diberikan oleh umat Allah. Dan bukan hanya mereka, tetapi juga para penunggu pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara, kota Israel sejak zaman dahulu itu memiliki
pintu-pintu gerbang utara, selatan, timur, dan barat yang dijaga khusus oleh para penunggu pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu secara khusus pada hari Sabat itu harus ditutup sehingga tidak ada orang melakukan kegiatan, tidak ada orang yang keluar masuk. Ditutup karena mereka menguduskan hari Sabat. Kalau istilah sekarang mungkin lockdown ya. Pada hari Sabat semua orang tidak melakukan kegiatan. Semua orang hanya wajib melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang bertugas menutup dan membuka pintu gerbang itu pun mendapat bagian dari sebuah persembahan yang dibawa oleh umat Allah. Sebuah ketetapan yang dilakukan di dalam perikop kita dengan perintah Daud dan Salomo anaknya, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Nyanyian itu untuk memuji Tuhan dan nyanyian itu juga sekaligus untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah itu kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang indah dari perikop yang kita baca pada saat ini adalah bagaimana kemudian jemaat di saat mereka memberikan persembahan khusus mereka, persembahan perpuluhan mereka. Persembahan itu diperuntukkan bagi para Lewi. Kalau kita melihat catatan Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai selesai perikop itu, lebih khusus di ayat 20 dan 24. Perpuluhan itu kegunaannya adalah untuk Tuhan yang diperkenankan untuk dipakai, dipergunakan oleh para imam dan para Lewi, bahkan keluarga mereka yang ada di dalamnya. Perpuluhan itu kalau dalam gereja-gereja karismatik sekarang kita lihat mereka melakukan catatan kitab Ulangan ini. Perpuluhan itu diperuntukkan bagi para Lewi, bagi para imam, bagi orang-orang yang bertugas di dalam rumah Tuhan. Untuk gereja kita Gemis itu dikumpulkan, dikelola di jemaat dan kemudian hamba-hamba Tuhan mendapat bagian mereka. Tidak lagi perpuluhan langsung diterima oleh para imam. Jadi perpuluhan persembahan jemaat itu dikumpulkan kemudian diatur di jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat bagaimana para Lewi itu hidup, para imam itu hidup, para penyanyi, para penjaga pintu gerbang dengan persembahan. Dalam kondisi dan situasi kita saat ini, tentunya kita tidak hanya melihat bagaimana kita dimampukan untuk dapat terus memberikan persembahan syukur kita, persembahan perpuluhan kita, tetapi di tengah kondisi ini kita juga diwajibkan, dihimbau oleh pemerintah pun gereja-gereja untuk juga dapat membantu meringankan sesama dari apa yang kita punya. Kita punya membangkitkan rasa peduli kita, membangkitkan kasih kita, membesarkan kasih kita kepada siapapun yang ada dalam jangkauan kita. Karena sebagaimana kita tahu, wabah virus corona ini melanda seluruh dunia, dan dalam kondisi yang sedang terpuruk saat ini, sekali lagi wajib bagi kita untuk menghadirkan kepedulian kita. Catatan Roma 12 ayat 1. Persembahan yang baik yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah
yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kita lakukan tidak hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, pujian penyembahan kita, tapi dengan perbuatan kita yang kita wujudkan secara nyata di tengah lingkungan di mana kita berada, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan kita. Dan bersyukur pun jemaat Gemis Bethlehem telah melakukan kepedulian ini, membantu saudara-saudara yang perlu dibantu, dan ini harus dilakukan oleh semua kita yang tanpa kecuali. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diberikan beban supaya yang lain mendapat keringanan, dan kemudian mereka yang lain juga ketika mereka sudah terbantu dan ketika mereka juga sudah bertumbuh, mereka pun wajib menolong yang lain supaya ada keseimbangan. Kita diajak untuk tidak hidup egois. Kita diajak untuk hidup diberkati dan menjadi berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan istimewa ini, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengar, merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah berkobar di hati kami semua ya Allah, untuk memberi kami kesanggupan dapat menerima kebenaran firman-Mu ini. Bagian indah dari sebuah perjalanan iman percaya kami kepadamu, berada pada sebuah ketaatan, kesungguhan memuji dan memuliakan Engkau, sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini karena wabah virus corona ya Allah. Meteraikan firman ini dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami terus menghadirkan yang terbaik bagi pelayanan gereja Tuhan. Kami tetap diberkati dan pun tetap menjadi berkat dengan kami membawa persembahan, dengan kami boleh berbagi kasih dengan siapapun. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga tetap berdoa untuk anak-anak yatim piatu, duda janda, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit Tuhan, baik sakit penyakit pun mereka yang menderita karena wabah virus corona. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan ekstra, kesanggupan untuk menghadapi semua ini. Kami juga memohon pemulihan secara utuh karena kami percaya Bapa, Engkau Kristus penyembuh raga, penguat jiwa. Engkau Kristus berkuasa atas alam semesta ini Tuhan. Kiranya mereka yang sakit boleh dipulihkan. Para dokter, semua medis Tuhan, dalam tanggung jawab mereka, di tengah kecemasan mereka, kekhawatiran mereka Tuhan, Engkau bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jagai mereka dari terpapar virus corona ini Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita, ketenangan, keyakinan penuh bahwa Engkau Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka dengan kesungguhan mereka dapat melayani orang-orang yang sakit. Keluarga yang ditinggalkan di rumah Tuhan, Engkau juga beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka kepastian ya Allah atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kekasih-kekasih yang sakit. Demikian mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan.
Kami percaya kematian semuanya ada dalam jangkauan dan kasih Allah. Tuhan kiranya menghibur semua keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka pun dengan masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa khusus untuk wabah virus corona di seluruh muka bumi ini. Tidak ada kemampuan bagi kami ya Allah untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk menghentikan wabah ini, selain kami percaya kuasa dahsyat Allah di dalam nama Yesus. Wabah virus ini Tuhan akan selesai, akan terhenti. Karena itu Tuhan, dalam pengasihan-Mu, dalam pengampunan-Mu untuk semua kesalahan yang dilakukan secara pribadi, dilakukan oleh semua orang, oleh pemerintah, oleh semua bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami memohon belas kasih, memohon pengampunan-Mu ya Allah, untuk kemudian semuanya kami dapat menikmati damai sejahtera Allah dalam ketentraman, kenyamanan yang Allah berikan ketika wabah virus ini boleh dihentikan, ketika wabah virus ini boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kekasih-kasih kami yang kehilangan pekerjaan ya Allah. Kami juga percaya Engkau punya banyak cara, Engkau punya banyak pintu berkat untuk memberkati semua orang yang terus berserah dan berharap kepadamu. Bukakan tingkap-tingkap langit ya Allah, untuk menghadirkan berkat-berkat dalam berbagai kecukupan finansial, kecukupan kebutuhan materi ya Allah, soal makan, minum, pakaian ya Tuhan. Bahkan terlebih kekuatan iman percaya kami. Biarlah terus dikuatkan, disegarkan bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Anak-anak kami yang berhenti di tengah pendidikan mereka karena kondisi ini, Tuhan Engkau juga bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri keyakinan kepada mereka pun dalam hati mereka, pemahaman iman mereka, bahwa semua ini akan berlalu dan mereka juga kelak akan mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Mereka kelak akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja dari semua orang yang mencari pekerjaan, bahkan semua orang yang berhenti pekerjaannya karena kondisi ini. Sekali lagi ya Allah, pemulihan sejati datangnya daripadamu. Biarlah Engkau nyatakan dalam semua kerinduan dan harap pinta kami yang naik kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga tetap berdoa untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan tetap memberkati semua pelayanan yang dihadirkan melalui media sosial ya Allah, live streaming, melalui apapun Tuhan, biarlah semua itu bisa dilakukan dan kebenaran firman-Mu pun terus disampaikan, diperdengarkan di tengah kondisi ini. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, mengelola pelayanan, seluruh jemaat yang menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Engkau berkati, bahkan mereka yang belum percaya kepadamu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Terima kasih ya Allah. Kehidupan kami semua mereka yang kami kasihi, jauh ataupun dekat, di darat, di laut sekalipun, kami taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami semua ya Allah. Bagi-Mu Kristus pendengar dan penjawab doa. Kami naikkan doa ini dalam doa sempurna yang kami sampaikan secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam damai bagi kita semua, jemaat yang beribadah di rumah. Terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Iriani Misa Awai yang telah melayani ibadah pagi ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan keluarga Ibu Pendeta dan memberkati pelayanan dan pekerjaan setiap hari. Selamat berulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun sepekan yang telah berlalu. Ucapan selamat kepada saudara Michael Lumenta dan adik Nathaniel Meira Dandel. Juga selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Rivo Kawuka dan Ibu Erna Rauf dan Bapak Ferry Dalengkade dan Ibu Imelda Tinagari. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Diberitahukan kepada kita semua bahwa selama keadaan pandemi COVID-19 yang masih mengancam negara kita, peribadatan rutin di kelompok dan ibadah minggu tetap dilaksanakan bersama di keluarga masing-masing. Dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh BPMJ. Dan persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat melalui rekening Bank Mandiri. Setelah mentransfer mohon dikonfirmasi lewat majelis kelompok dan akan diteruskan ke bendahara jemaat. Laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dikirimkan ke jemaat masing-masing lewat kelompok. Kalau ada kesalahan penjumlahan atau pengetikan, mohon koreksi disampaikan, dilaporkan ke sekretariat jemaat atau lewat majelis kelompok masing-masing. Diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 sehingga kita dapat bersekutu kembali di rumah Tuhan di gereja kita tercinta Gemis Bethlehem. Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Warta jemaat selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Diundang semuanya bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
Jemaat dijemput berdiri, kita menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sangat bersyukur karena di tengah kondisi dan situasi COVID-19 kita tetap ada dalam ketaatan, kesetiaan untuk memuji Tuhan. Harapannya tetap semangat, tetap kuat dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan mengasihi kita, mendengar doa kita. Tuhan akan memberkati kita dari semua pergumulan yang kita hadapi, kekasih-kasih yang kehilangan pekerjaan, percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Bagi kekasih-kekasih yang bisa berbagi, itu diharapkan tetap berbagi. Jaga kesehatan, jaga iman, agar iman kita tidak lemah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya pun atas nama Resort Imbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di Gemis Resort Imbar dalam kesetiaan mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Pun semua jemaat yang ada di tengah pergumulan, sekali lagi kiranya tetap semangat, percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.